Salam. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa kepadamu. Program Sate Enak episode yang ke-20 kali ini kita akan membahas dari kitab Keluaran, khususnya pasal yang kedua. Kita hanya akan baca ayat yang ke-22 dari pasal 2, demikian firman Tuhan. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Tema kita kali ini ialah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Sesungguhnya tema ini merupakan arti dari nama anak Musa yang pertama, itulah Gersom. Dan seringkali di dalam Alkitab, nama selalu memiliki arti khusus dari orang-orang yang mendapatkan nama itu, termasuk Gersom. Tetapi kalau kita memperhatikan arti nama itu, dikatakan aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Sesungguhnya itu tidak hanya bicara tentang arti nama dari Gersom, tetapi itu juga mencerminkan kehidupan Musa, sang pemimpin besar itu, ketika Tuhan mempersiapkan dia di tanah Midian. Dan kita tahu bagaimana proses Musa ketika dia lahir. Tangan Tuhan telah membawa seorang musuh besar bangsa Israel melalui putri Firaun untuk menyelamatkan bayi laki-laki itu. Dan kemudian menyerahkannya kepada ibu kandungnya untuk disusui. Dan setelah besar diserahkan ke istana. Tahukah saudara, dia berada di sana selama kurang lebih 40 tahun ketika kita membaca dalam Kisah 7 ayat 23 dan seterusnya. 40 tahun masa-masa luar biasa yang dialami oleh Musa, di mana dia mendapat seluruh pengetahuan dan pendidikan Mesir. Sehingga dikatakan dalam Kisah pasal 7 ayat 23, dia menjadi seorang yang berkuasa baik dalam perkataan dan perbuatannya. Dan tentulah ketika kita nanti membaca seluruh perjalanan bangsa Israel mulai dari kitab Keluaran sampai masuk kepada kitab Yesua, kita mengerti kapasitas Musa sebagai seorang pemimpin yang luar biasa, yang sudah diperlengkapi oleh Tuhan 40 tahun di Mesir dengan segala perlengkapan yang luar biasa. Tetapi peristiwa yang baru saja kita bacakan ayat yang terakhir dari teks itu menjelaskan ada periode 40 tahun yang kedua. Itulah masa di mana Tuhan membentuk Musa di padang Midian. Ini satu perubahan tempat yang luar biasa, perubahan situasi, perubahan fasilitas, perubahan segala sesuatu yang mungkin sulit kita terima. Bagaimana tidak? Dari seorang pangeran, tanda kutip, menjadi seorang gembala domba, menjadi seorang yang bekerja untuk seseorang dari suku Median. Nah, kita tahu suku Median itu sesungguhnya kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian 25 ayat 1 sampai 4, itu merupakan keturunan Abraham dari istrinya Ketura. Dan Median itu sesungguhnya terletak di timur, dikatakan di bagian timur, ya, di bagian timur Teluk Akaba. Itu berada di wilayah Gunung Sinai, ya, di Gunung Hebron. Nah, ketika kita mencoba berpikir apa sebenarnya yang terjadi pada waktu itu, kalau kita melihat proses kelahiran Musa sampai dia ke istana Firaun, itu sesuatu hal yang luar biasa. Tapi hal yang luar biasa itu ternyata belum berhenti sampai di situ. Ketika 40 tahun berada di istana Firaun,
Musa menyaksikan fakta dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Ternyata bangsanya tetap dalam penindasan bangsa Mesir. Dia melihat bangsa Israel mengalami kepahitan hidup oleh karena mengalami kerja paksa dari bangsa Mesir sebagai bangsa penjajah pada waktu itu. Dan itulah sebabnya saudara, ketika sesudah 40 tahun, kemudian sesudah dia dewasa, Alkitab katakan, kemudian dia keluar dan dia melihat perlakuan seorang Mesir yang menganiaya seorang Israel, saudara bangsanya. Dan saudara tahu apa yang dikatakan ya di dalam ayat yang ke-11 dari pasal 2 dan seterusnya. Kemudian Musa membunuh seorang Mesir itu dan menyembunyikannya secara diam-diam. Tentu apa yang dilakukan Musa ini timbul dari rasa simpati, timbul dari rasa kasih yang dalam. Bahkan kalau kita membaca apa yang dikatakan Ibrani pasal yang ke-11, dikatakan oleh karena iman Musa lebih mau hidup sebagai bangsa Israel daripada hidup di istana Firaun. Itu kita bisa lihat bagaimana penulis Ibrani menyetir kisah ini. Tetapi yang kemudian pada waktu-waktu selanjutnya masih dalam konteks yang sama. Ketika dia melihat sesama orang Israel sedang berseteru, dari rasa kasih dan simpatinya dia mencoba menengahi. Saudara, respon yang tidak diharapkan terjadi. Dan kemudian orang Israel yang adalah saudara sebangsanya sendiri justru memberi respon yang membuat Musa akhirnya ketakutan. Karena peristiwa membunuh orang Mesir ternyata telah diamat-amati oleh orang-orang sebangsanya. Dan tentu ini akan melahirkan satu ketakutan, karena ini akan diketahui oleh Firaun. Dan betul saja kalau kita melanjutkan pembacaan itu sangat jelas. Itulah sebabnya ya dia melarikan diri ke tanah Median. Apa yang sesungguhnya Tuhan sedang kerjakan dari seorang pangeran tanda kutip menjadi seorang gembala domba. Kalau 40 tahun pertama di Mesir, Tuhan sudah menyiapkan kemampuan intelektual, pengetahuan Musa menjadi seorang yang akan diperlengkapi oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin. Ternyata itu dia tidak cukup. 40 tahun di tanah Median bersama kambing domba, dan mungkin juga keluarganya, istrinya Zipora dan kedua anaknya, dan mertuanya Zitro. Ini satu perubahan pola hidup, situasi kehidupan yang berbeda. Jauh dari suasana yang boleh dikatakan itu sebagai satu kehidupan yang sangat sederhana. Kemungkinannya seperti itu. Tapi kalau kita melihat ini sebagai satu persiapan Tuhan bagi Musa sebagai seorang pemimpin. Tahukah saudara, letak tanah Median, sesungguhnya kalau kita membaca dalam pasal 3 ayat 1, itu jelas sekali. Ya, itu berada di seberang padang gurun ketika Musa memimpin domba-dombanya di sekitar Gunung Sinai, yang nanti selama 40 tahun memimpin dari Mesir sampai ke Gunung Sinai. Disitulah dia mendapat perintah Tuhan secara langsung. Tetapi apa bedanya? Kalau di padang Median selama 40 tahun periode yang kedua, dia dilatih Tuhan dengan rendah hati, dengan kesabaran, dengan ketekunan, dengan keberanian, dengan kesederhanaan untuk memimpin kambing-kambing domba milik mertuanya. 40 tahun. Periode berikutnya kita tahu dia bukan lagi memimpin kambing domba, bukan lagi menjadi gembala kambing domba, tapi dia menjadi seorang pemimpin besar yang akan memimpin
kurang lebih 2 juta jiwa umat Tuhan yang dibawa oleh Tuhan melalui Musa keluar dari perbudakan yang akan menuju tanah Kanaan. Saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar. Sekali lagi, di sini kita harus berkata, seringkali akal kita yang terbatas, pemikiran kita yang terbatas, rancangan-rancangan kita yang terbatas, sangat tidak dapat menyelami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan besar. Tapi dari bagian firman Tuhan ini, sebagai hamba-hamba Tuhan yang mungkin saudara saat ini sedang mengalami banyak tekanan, banyak penindasan, banyak bentuk-bentuk diskriminasi, dan tidak sedikit kematian yang dialami oleh orang-orang yang sedang melayani Tuhan. Tapi dari bagian firman Tuhan ini kita belajar. Dan kalau kita mempelajari perjanjian lama, sangat jelas semua nabi-nabi dipersiapkan Tuhan sedemikian rupa, mengalami banyak himpitan, mengalami banyak tekanan, mengalami banyak aniaya. Tetapi setiap nabi yang dipersiapkan oleh Tuhan tidak pernah mengalami kegagalan, karena Tuhan tidak pernah mengutus seseorang tanpa persiapan yang luar biasa. Karena itu, dari tema firman Tuhan hari ini, sesungguhnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan diingatkan oleh Tuhan kembali supaya kita tetap teguh, tetap kuat, dan percayalah, Tuhan tidak pernah salah memilih Anda. Tuhan tidak pernah salah mempersiapkan saudara menjadi hamba-hamba Tuhan yang tetap kuat di dalam segala tantangan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Salam.